وأهل بيته إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا به حج النور علي بن ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخ ثم إلى رسائل الوالد أينك أيها الأمين بن حج النور علي ثم إلى رقي حج نور أنور بن حج نور علي ثم إلى جميع محمد ناصر ثم إلى رقي حج ودرشدي وجميع أرواح في هذه المقبرة والسر المغفرة ثم إلى شيخنا بن سامي عبد الله بن شاطري ثم إلى شيخنا بن سامي عبد الله بن شاطري ثم إلى أبي عبد الله بن محمد بن أبي ثم إلى أبي سعد بن أبي عبد الرحمن بن أحمد بن أبي سكر ثم إلى أبي علي بن عبد الرحمن بن أبي سكر ثم إلى جان جان ثم إلى جان جان ثم إلى ثم إلى ثم إلى ثم إلى عبد الله ثم إلى محمد شفيع الله وصلى الله عليه وسلم وشيخنا وشيخ وسلطان صاحب مقدم عدرمي من أجل رسوله ما قام فيها بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وسكنه الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian minggu subuh dengan membaca kitab Muqaddimah Hadrumiyah. Pagi ini kita membahas tentang pasal selanjutnya yaitu fi sunanis sholati. Pasal di dalam menerangkan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yusannu at-talaffuzu bin niyati qubailat takbir wastishabuha wa raf'ul yadaini ma'ibtida'i takbiratil ihram. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang pertama yaitu at-talaffuz bin niyah. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Makanya ada dari saudara-saudara kita itu mengatakan ketika kita kedengaran lafadz niat sholat itu dia bilang enggak sah. Ada dari saudara iman kita yang mengatakan at-talaffuz usolli wardo subhi ya, itu enggak sah ya, karena yang dianggapan oleh mereka memang niat itu di dalam hati. Kalau kita enggak canangkan, kita enggak patenkan niat sholat itu di dalam hati, berarti niat sholat selama ini cuma ada di mulut tok. Hatinya kok kosong. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah disunnahkan talaffuz, disunnahkan kita melafadzkan niat itu
supaya bisa sampainya niat ke dalam hati. Tapi kalau nggak kita latihan, kalau nggak kita latihkan, nggak akan bisa gitu. Tanpa kita melafadzkan, kalau kita nggak latih, nggak akan sampai niat ke dalam hati, nggak sampai. Saya aja subuh tadi ngulang beberapa kali, ya kan, mungkin bisa dengar tadi, karena memang sulitnya memasukkan niat ke dalam hati, perlu konsen, benar. Iya. Kalau ulama-ulama dulu, ya kan, mikirannya pemikiran akhirat. Kalau kita mikirannya masih setengah-setengah, mending ya setengah-setengah, ya kan. Subuh aja udah mikirin dunia kita, ya kan. Subuh aja kita sudah mikirin dunia. Makanya kita disunnahkan melafadzkan niat untuk membantu liyusa'idal qalba an-niyah, supaya bisa membantu hati itu masuk, ya masuk, dimasukin nih niat. Makanya kita ngulang-ngulang terus, Pak. Jangan bosan-bosan, makanya jangan panjang-panjang niat sholatnya. Kalau kepanjangan begak juga kita. Sholli pada subhi makmuman, usolli pada subhi makmuman, usolli pada subhi makmuman, gitu aja. Nggak usah pakai panjang, nggak pakai usolli pada subhi rakaataini adaan mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kepanjangan ya, mau ngulang lagi juga males tuh. Tapi kalau usolli pada subhi makmuman, usolli pada subhi makmuman, usolli pada subhi makmuman, usolli pada subhi makmuman, Allah, sisa kita masih ada, sisa kita mengucapkan niat itu masih ada tuh. Nanti yang terakhir udah sholli pada subhi makmuman, sholli pada subhi makmuman, sholli pada subhi makmuman, sholli pada Allah, itu masih ada, bisa kita tarik ke dalam hati. Tapi kalau belum pernah sama sekali, ya sudah, ya, niat itu cuma ada di mulut tok, itu kan, hatinya kosong. Wa yasannu at-talaffudzu bin niyati qubailat takbir, sebelum kita takbir, gubaila bidagiqah, ya, dengan beberapa detik saja sebelum takbir. Gubailat takbir, sebelum takbir kita talaffudz bin niyah. Makanya kalau kita ingetin di sini udah tua-tua, biasanya kan yang saya ingetin selalu itu di anak-anak santri, karena sering pada ngobrol kalau santri itu. Ya, makanya saya ingetin terus, ayo siapin niatnya, tuh, siapin niatnya. Ya, kalau kongko atau takbir Allah, nggak dapat itu niatnya, nggak ada. Wa yusannu talaffuz bin niyati qubailat takbir wastishabuha, ya. Dan menarik niat itu dari mulai awal sampai akhir. Menghadirkan niat itu dari awal kita sholat sampai akhir kita sholat. Istihzaruha, menghadirkan niat, jangan sampai kita bengong, ya, dalam sholat, ya. Jangan sampai ada niat kita memutus sholat di dalam sholat, ya. Kita harus hadirkan sampai benar-benar salam terakhir. Jangan sampai, makanya di sini di dalam kitab yang lain tidak ada yang mengatakan bahwa di dalam kitab bukan kalau nggak salah Fathul Qorib, salah satu rukun sholat di dalam sholat itu niat khuruj minas sholat, alla yakhruj minas sholat, tidak boleh niat keluar dari sholat. Makanya hati-hati, diingatkan lagi oleh syarahnya di dalam kitab Syarah Baijuri, diingatkan lagi, hati-hati dengan ini rukun. Kenapa? Ketika kita assalam, ketika kita mengucapkan assalam itu, apakah keduluan niat kita keluar dari sholat atau memang salam itu sebagai penghabisan sholat? Awas, hati-hati.
Kalau yang buru-buru mamanya, buru-buru, kalau buru udah salah. Niat keluar dari sholat, assalamualaikum. Ada niat keluar dari sholat itu batal. Ya, karena niat sholat itu dari awal kita takbir sampai akhir selesai salam baru ada niat keluar dari sholat sampai itu. Akhirnya itu baru ada di akhirnya niat keluar dari sholat. Kalau di dalam sholat jangan sekali-kali. Ya, ada yang datang, ya kan, wah datang ya, lanjutin nggak? Oh sudah, bubar itu sholat udah batal. Kemudian syaratnya sunnah yang ketiga waraful yadaini, sunnah ketiga mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Ya. Makanya kalau takbir Allahu Akbar, alhamdulillah dapat kesunahan. Baik bagaimanapun ngangkat tangannya dapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat. Ya kan? Mengangkat tangan itu sunnah tersendiri. Kemudian dengan model ngangkat tangannya ini ada kesunahan yang lain. Yang pertama waraful yadaini ma tidai takbir, berbarengan dengan permulaan kita takbir Allahu Akbar ya. Takbirnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Makanya kalau pengen melihat macam-macam orang takbir di Istiqlal, itu di Istiqlal macam-macam orang bentuknya takbir. Allahu Akbar ada, Allahu Akbar ada, Allahu Akbar ada, Allahu Akbar ada. Itu macam-macam. Ya. Sah nggak sholatnya? Sah, karena dia takbir. Tuh. Kebanyakan anak-anak kita, tong gimana coba tanyain nanti. Gimana takbir? Pas begini, Allahu Akbar. Tuh. Kalau nggak angkat tangan gimana? Allahu Akbar. Bingung dia. Ya, pasti akan jawab nggak sah, nggak takbir. Tuh. Dia bilang nggak sah, nggak takbir. Padahal yang namanya takbir itu Allahu Akbar, mengangkat tangannya sunnah. Wa raf'ul yadaini mabtida'i takbiratil ihram wa kafuhu maksyufah. Telapak tangannya terbuka. Jangan digenggam ya, maksyufah. Terbuka ilal ka'bati, ke Ka'bah. Tuh ilal kiblah maksudnya. Ya. Adalah Allah. Ya. Ini sunnah lagi. Berapa coba, udah banyak itu. Ngangkat tangannya aja sudah sunnah. Ya. Kemudian membuka tangannya, telapak tangannya membuka, diarahkan ke arah kiblat, itu sunnah yang lain. Kemudian mufarrajatan asabi'i. Ya. Mufarrajatan asabi'i, direnggangin jari-jarinya, jangan begini. Renggangin. Tapi jangan terlalu banget. Jangan. Tengah-tengah. Mufarrajatan asabi wa muhadihan bi ibhamaini sahmatal udunaini, sejajar jempol kita ini dengan pentilnya mana? Telinga. Nah, bukan ini begini, ini bukan sejajar, menempelin ini mah. Kadang ada yang begini ya. Allahu Akbar, ada. Ini bukannya sejajar mah, ini nempelin sejajar depan ini. Allahu Akbar. Allah. Ini jari kita ke sini, ujung jari ini ke kuping atas. Tuh. Bukan begini. Kalau begini kesunahan ngangkat tangan dapat. Ya. Sunnah ngangkat tangan dapat. Makanya jangan ribut nanti kalau ada yang begini. Kalau pengen lebih kesunahannya lagi dapat
ngangkat tangan, Allah sejajarin ya di depannya ya. Muhadiyan bi ibhamaihi sahmatal udhuni wa yunhi raf'al yadaini ma akhir takbiri, dan mengakhirkan takbir, mengangkat tangan ketika ya, raf'al yadaini ma akhir takbiri, sampai akhir Allahu Akbar baru diturun, bukan Allahu Akbar, bukan, di atas akhir takbir Allahu Akbar baru kita letakin. Tapi kebanyakan di kita mau sampai ya. Raf'al yadaini ma akhir takbiri wa yarfa'u yadaihi indar ruku'i, dan mengangkat tangan ketika ruku. Ketika mau ruku disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Banyak yang ditinggalin kalau ini. Mau ruku ngangkat tangan banyak ditinggalin. Wa raf'u yadaihi indar ruku'i, kemudian wa indal i'tidal, banyak. Bangun dari ruku ini banyak yang ngamalin ini sunnah. Kemudian wal qiyami minat tasyahudil awal, ngangkat tangan bangun dari tasyahud awal, ini juga banyak yang gak ngerjain ya, banyak yang ngerjain Allahu Akbar ngangkat tangan ya, sunnah ya. Fa idza faragha minat taharrumi hatta yadayhi tahta sadrihi ya. Manakala selesai minat takbiratul ihram ya, maka letakkan tangan di bawah dadanya, tahta sadrihi, di bawah dada, di atas pusar ya. Ini yang semangat banget sholatnya. Kalau yang males-malesan di bawah, ada lagi di bawah banget, ada ya. Tuh. Yang sunnah di bawah dada, di atas pusar ya. Yadaihi tahta sadrihi wa qabada bi kaffail yumna ku al yusra awal sa'id, menggenggam telapak tangan yang kanan ku al yusra, ku ya, pergelangan tangannya awal sa'id, awal lengan ya, pegang awalnya. Jika fal yumna ku al yusra wa awal sa'id, ini awalnya sa'id, genggamin awal sa'id ya. Ada yang begini boleh, tapi yang sunnah di awalnya. Wa nadhara maudi'a sujudihi illa indal Ka'bah, melihat tempat sujud sunnah. Wa nadhara, memandang tempat sujud, kalau memandang ke atas makruh, mandang ke bawah ke tempat sujud kecuali di depan Ka'bah. Kalau depan Ka'bah lihat Ka'bah. Illa indal Ka'bati, kecuali ketika di depan Ka'bah. Wa illa inda qaulihi illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan kita ke sini, bukan ke tempat sujud. Ini tauhid. Kenapa kok harus ini? Kenapa enggak begini? Ya, itu dalam kitab Bajuri disebutkan kalau ini urat ininya nyambungnya kemana? Ke zakar. Nyambungnya ke zakar urat ini. Tapi kalau ini nyambungnya ke hati. Dalam kitab Bajuri disebutkan. Ya. Muttasilun bizakari urukuhu muttasilun bil qalbi. Kalau ini macam-macam, mau begini, mau ada yang begini, macam-macam modelnya. Ada yang begini,
Kalau ini ditunjang, ya, ditunjang. Ada macam-macam dalam kitab Ushul Karim disebutkan model-model yang mau begini boleh itu. Ya. Yang penting ketika illallah diangkat, ya, berarti tauhid. Ya. Wa illa inda il qaulihi illallah fayanzuru musabbihatuhu, maka memandang musabbihahnya, bukan memandang tempat sujudnya. Jadi sunnah kita memandang tempat sujud kapan? Yang pertama selain kita di depan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah kita melihat Ka'bahnya. Kemudian ketika illallah kita memandang musabbihahnya, telunjuknya. Fayanzur musabbihatahu wa yaqra'u doa al-iftitah, disunnahkan membaca doa iftitah akibat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sunnah. Kalau pengen lama banget monggo, mau ngamalin sunnah monggo, kepengen enggak ngamalin sunnah ya monggo. Ya kan, kalau pengen cepet tarawih, kalau pakai doa iftitah kelamaan. Kalau tarawih ya, yang penting judulnya kita tahu bahwa ini sunnah. Kadang-kadang ada yang mengatakan, duh, orang tua kita dulu karena ngajarin kita dengan baca doa iftitah, ya kan, bahasa orang tua kita nama kudu tong lu baca doa iftitah. Tuh. Kemudian dengar orang nggak baca doa iftitah, ada ganjel di hati kita. Ini orang nggak baca doa iftitah, nggak sah lu, harus baca doa iftitah. Padahal hukumnya sunnah. Tuh. Iya. Tapi bagus orang tua kita, ya kan, nyuruh kita baca doa iftitah, kudu lu baca iftitah. Berarti kan kita menjaga sunnah. Akhirnya sampai sekarang pun kita ngamalin sunnah terus. Ya. Wa yaqra'u doa al-iftitah in akibat takbiratil ihram. Wa minhu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kapan gugurnya takbiratul ihram? Wa tafutu bit ta'awudzi wa julusil masbuki ma'al imami la bi ta'minihi ma'ahu. Wa tafutu, dan akan gugur doa iftitah ketika seseorang itu sudah baca ta'awudz, a'udzubillah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, jangan ngulangin lagi. Oh, saya belum baca doa iftitah. Ya sudah, selesai. Ya, wa tafutu bit ta'awudzi, ya, dengan ta'awudz, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti doa iftitah gugur. Tidak disunnahkan lagi membaca doa iftitah. Kalau sudah gugur ya gugur. Wa bi julusil masbuk ma'al imam, ya, dan dengan duduknya masbuk ma'al imam. Datangnya telat, Allahu akbar, duduk, ya sudah, jangan diulangi lagi nanti. Kalau seandainya udah duduk langsung makmum ternyata langsung imam berdiri, ya kan, kemudian baca doa iftitah, nggak bisa, tidak disunnahkan lagi bagi masbuk ma'al imam. Wala bi ta'minihi, tidak gugur dengan baca amin. Ketika makmum imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum Allahu akbar, amin bareng, itu enggak gugur. Ya, lanjutin karena di situ sunnah. Ya. Ma'al imami la bi ta'minihi mahu. Kemudian yang kesunahan lagi wa ta'awudzu sirran. Ta'awudz, sunnah baca ta'awudz sirran pelan-pelan qoblal qiraati, sebelum membaca qil, Fatihah, to, wakila setiap surah. Kita membaca ta'awudz. Wakil lagi membaca ta'awudz itu di rakaat pertama tok. Rakaat kedua, ketiga, keempat enggak disunnahkan. Tapi yang mutamad baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Qablal qiraati wa fi kulli rakaatin, di sini yang mutamad fi kulli rakaatin. Ada yang mengatakan cuma di rakaat pertama saja.
Ya, kedua, ketiga tidak. Di sini fi kulli rakaatin ta'awud sebelum kita baca Fatihah. Wa ta'minu ba'da faragil Fatihati, dan baca amin setelah selesai Fatihah. Ini amin yang makmum ini berbarengan dengan makmum aminnya imam. Ya. Jadi yang berbarengan tidak dimakruhkan. Imam dengan makmum hukumnya sunnah bareng, karena selain daripada amin, rukun-rukun yang lain selain takbiratul ihram dan salam nggak boleh bareng. Takbiratul ihram bareng batal. Haram berbarengan dengan imam ketika takbir dan salam. Itu haram dan batal sholatnya. Ya, jangan barengin. Ya. Hukumnya wajib bagi makmum takbirnya itu setelah selesai takbirnya imam. Berbarengan hukumnya haram dan batal. Berbarengan hukumnya makruh kalau makmum membarengi di dalam rukun-rukun sholat selain takbir dan salam. Rukunya bareng, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar bareng. Ini makruh. Makruh di sini akan menggugurkan fadilah jamaah. Di mana dia bareng berarti fadilah jamaah akan berkurang. Kalau 27-nya dolar, ternyata sekarang dapatnya 27 rupiah. Karena banyak di antara rukun-rukun sholat bareng dengan imam. Makanya timbangannya jadi berkurang. Tapi kalau yang barengan hukumnya sunnah, ini di dalam amin. Terkadang kita anak-anak kita itu belum selesai walad dolin aja udah amin duluan. Ya, nunggu imam. Nah, makanya sebelum di dalam kitab itu sebelum baca amin ada doanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli, ada di dalam kitab Busyrakari disebutkan Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin, baru amin. Nah, nanti aminnya makmum itu barengan dengan kalau ingin dapat sunnah bareng dengan imam. Jadi imam amin ikut amin bareng. Tuh, itu sunnah. Membaca amin hukumnya sunnah, membarengi dengan imam hukumnya dapat 2. Ya, istimewa kita. Ya, berarti dalam sholat itu kita dapat selalu pahala banyak, pahala sunnah banyak. Makanya kalau kita berjamaah, masya Allah lebih-lebih udah pahala. Bukan hanya 27 jamaahnya, tapi banyak yang dibarengkan yang hukumnya sunnah. Tapi hati-hati, jangan kita pengen dapat pahala sunnah, tetapi ya pahala jamaah, tetapi yang dapat adalah cuma jamaahnya tok. Yang pahalanya tidak ada dikarenakan semuanya bareng dalam ya. Wa ta'minu ba'da faragil Fatihati wal jahru fihi fil jahriyati, dan mengeraskan suara ya, di waktu sholat memang yang disunnahkan mengeraskan suara. Subuh ngerasin suara, isya, maghrib. Tapi kalau subuh 1 rakaat di waktunya, 1 rakaat di luar bagaimana? Subuh terakhir jam berapa ini? Isyraq jam berapa? Hah? Jam 6 lah. Oke, jam 6 ya. Ya, 1 rakaat dapat di rakaat waktunya. Allah, berarti kita udah nembir banget itu. Salat subuh udah nembir banget. Jangan dapat 1 Allahu Akbar 1 rakaat di waktu. Nah, pas yang kedua rakaat kedua udah keluar dari tuh. Ya, jadi di waktunya kita jahar, di luar waktunya kita sirron karena sudah pagi. Karena kalau udah pagi hukumnya sirron, zuhur, asar, tuh. Apalagi kita mengkodokan subuh. Jangan bangun tidur jam berapa? Jam 6 bangun tidur, belum mandi dulu, ya kan? Nanti baru kodok. Nah itu sirron, jangan dikerasin. Iya, jangan dikerasin. Kalau pengen nggak ketahuan, jangan pakai kunut dah.
Atau kunut tapi jangan diangkat tangannya. Orang akan baca, rajin duhanya dia. Ya, padahal mah kode subuh. Ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai angkat tangan. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait, nggak apa-apa. Ya kan, karena hukum angkat tangan juga sunnah. Ya kan, angkat tangan boleh begini, boleh begini. Kalau begini berarti kita melihat tangan nih. Ya, boleh begini berarti niatnya ke tempat sujud. Tapi jangan diusap ya. Banyak ada yang ngusap nih. Ya, jangan diusap. Jangan diusap itu kalau kita di luar sholat. Karena tidak dituntut banyak bergerak. Ya, jangan ngusap, makruh. Ya, karena dituntut di dalam sholat jangan banyak bergerak. Ya, kalau begini angkat tangan sunnah, begini kebanyak bergerak. Ya, makruh. Wasukutu baina akhiril fatihati wa amin, berhenti sejenak baina akhiril fatihah, setelah akhir fatihah dan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin tuh. Ya, wasukut baina akhiril fatihah wa amin. Makanya jangan langsung. Ya. Dan setelah amin sampai setelah amin, ya, jarak antara amin dan baca surah itu juga disunahkan berhenti berdiam sejenak, ya kan. Disunahkannya lagi imam biqadri fatihatil makmum, seukuran baca fatihahnya makmum, supaya memberikan kesempatan untuk makmum baca fatihah. Berhenti, ya kan. Kalau di Saudi itu lama, ya kan, lama, bukan mikirin surah apa nih. Kadang-kadang kita jamaah imam bingung nih baca surah apa dia, lama gitu kan. Bukannya bingung, ya kan. Memang disunahkan kita berdiam, imam itu berdiam seukuran baca fatihahnya berapa menit kira-kira baca fatihah, atau berapa detik lah, ya, berapa detik, ya kan. Nah, seukuran detik, umpamanya 5 detik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan lama banget, Pak. Ya kan? Kagak dianggap yang lama-lama, Mak. Apalagi yang tua-tua, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Oh, ini mah bisa setengah menit, 1 menit itu, Mak. Ya kan? Enggak. Ya, yang cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baru imam baca surah. Wasukutu baina akhiril fatihati wa amin wa baina amin was surah. Kalau di dalam kitab Safinah itu udah as-saktatu, ya, fis sholati wa yusannu saktah fis sholat. Ya, bukan hanya saja si Baswai yang punya halte, ini juga punya halte. Artinya sunnah kita berhenti. Nah, kalau Baswai wajib dia berhenti kayaknya di setiap haltenya itu. Halte berhenti. Di kita juga sama. Di sini juga ada pemberhentian yang disunahkan. Biar supaya kita benar-benar, kadang-kadang kalau kita buru-buru udah gak khusyuk banget itu mah. Makanya diperlukan kehusyuan, nikmatin, ya kan, kesunahan ini. Wa baina amin was surah. Wa yutawwiluha al-imamu fil jahriyati biqadril fatihati itu. Wa yutawwiluha, dan memanjangkan sukut, memanjangkan berhenti al-imamu fil jahriyati biqadril fatihati, seukuran baca fatihah. Berhenti sejenak seukuran baca fatihah. Wa ba'da faraghi surah, dan setelah selesai surah itu juga sama, baca selesai surah jangan langsung ruku, berhenti dulu, sunnah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, diam dulu, baru ruku, itu sunnah. Wa qira'atu syai'i minal Qur'an ba'dal fatihati ghairal fatihah. Ya, dan membaca sesuatu minal Quran, dari Al-Quran, tapi selain
selain Fatihah. Ya. Karena orang menganggap juz amma aja bukan Quran loh. Ya, anak-anak kita tong ya kan baca juz 30. Ya, juz amma. Iya, itu juz 30 ya. Juz amma. Seakan-akan juz amma itu bukan Quran, berbeda. Ya. Makanya di sini disebutkan wa qira'atu syai'in minal Qur'an, membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Berarti kan boleh satu ayat, boleh. Yang penting sesuatu dari Al-Qur'an. Wa qira'atu syai'in minal minal Qur'an ba'dal Fatihati, tapi selain Fatihah. Ana surah yang lain kagak hafal, ana ulangin lagi lah Fatihah. Gitu. Nah, itu tidak disunahkan. Yang disunahkan jangan-jangan nanti ini ya kan. Kalau imam ngulangin lagi Fatihah, kan Fatihah juga surah dalam Al-Qur'an. Kita ngulangin lagi Fatihah. Ya kan? Kalau dia sebagai imam, ini imam ngulangin lagi Fatihah. Iya kan? Lah ini kapan baca surahnya? Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahu akbar ruku. Ternyata yang diambil apa? Surahnya Fatihah. Ya kan? Pasti nanti makmum akan, woi makmum ini kagak hafal, masa Fatihah doang ya kan? Tuh. Tidak disunahkan baca Fatihah, baca surah setelah Fatihah lagi. Itu tidak. Selain Fatihah, yang disunahkannya itu selain Fatihah. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihati ghairal Fatihah. Wa fi subhi wal ulayaini fi sa'iris sholawat, ya, dan di dalam subuh berarti baca surah. Kemudian wal ulayaini min sa'iris sholawati illal ma'mum, kecuali makmum idza sami'al imam. Ya. Ketika imam dalam subuh 2 rakaat subuh baca surah. Kemudian wal ulayaini, dan 2 yang pertama bisa iris sholawat, dari seluruhnya sholat selain subuh. Zuhur 2 rakaat yang pertama, asar 2 rakaat yang pertama, maghrib 2 rakaat yang pertama, isya 2 rakaat yang pertama disunahkan baca surah. Ya, illal makmum, kecuali makmum idza sami'al imam, manakala imam telah membaca surah. Ketika mendengarkan imam, berarti tidak disunahkan dia membaca surah, cukup mendengarkan saja, kecuali bagi makmum yang tidak kedengaran ya bacaan imam. Tapi kalau sami al imam, dia mendengar bacaannya imam, berarti mendengarkan saja. Tapi kalau nggak kedengaran saking jauhnya, berarti dia baca sendiri, disunahkan baca surah. Bagi yang nggak kedengaran ya. Kalau sudah kedengaran berarti cukup mendengarkan juga sama seperti membaca. Tuh. Makanya kalau memang di sini ada yang tarawihnya 1 juz, ya berarti kita sama mendengarkan pun sama seperti kita membaca. Kalau memang setiap harinya kita tidak bisa mendapatkan 1 juz dalam Ramadan, mendingan kita ikut tarawih. Ya, kita ikut tarawih, mendengarkan dapat satu juz, jangan 1 bulan selesai hatam. Ya, iya. Itu mendengarkan sama saja membaca. Illa sami'al imama wa suratun kamilah afdal minal ba'di. Kalau di sini biar supaya tidak bertanya-tanya wa qira'atu syai'in minal Qur'an. Yang penting surah, yang penting qiraah sesuatu dari Al-Qur'an, ya kan? Ada kita bisa memahamin sesuatu itu kan bisa sedikit. Sesuatu itu bisa sedikit. 1 ayat kita potong. Ya kan? Kalau memang ayatnya ayat dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, itu 1 halaman, 1 ayat. Itu 1 halaman, itu 1 ayat. Kita potong-potong separuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Allahu akbar. Ya kan? Boleh gitu. Kalau di sini kan sesuatu, qira'atu syai'in sesuatu, yang penting 1 ayat
satu ayat kita ambil aja separohnya ya, karena panjang itu ya. Nah di sini dijelaskan lagi di sini wasuratun kamilah, satu surah yang sempurna afdal minal ba'di. Nah sekarang satu ayat sempurna ya itu lebih sempurna ketimbang separoh. Berarti kan boleh kita ngambil tengah-tengahnya doang karena saking panjangnya. Tuh. Nanti lanjutin lagi. Tuh. Tapi satu ayat sempurna itu afdal. Kalau di sini wasurah kamilah, satu surah yang sempurna itu lebih afdal ketimbang kita satu surah tapi sebagian kita ambil. Tuh. Ya, berarti kalau dalam sholat subuh terkadang kan memang di kita yang tua-tua dulu baca surah yang panjang-panjang kalau subuh ya kan. Ya terkenal itu sampai di pondok-pondok pesantren itu malah menghafalkan surah-surah yang pendek ya. Surah-surah pendek karena dipakai di sholat subuh ya kan. Kalau kita sholat subuhnya cuma pakai kuliah sama kulhu ya pasti yang tua-tua ngedumel ini orang ya kan subuh yang pakai sholat, karena memang disunahkannya agak panjangan di dalam sholat subuh, apalagi dalam hari Jumat pagi itu misalkan baca Alif Lam Mim Tanzil sampai Tabarok. Ada lagi yang mengamalkan al-insan hal ataka alal insani hinum minad dahri. Kemudian itu yang rakaat kedua. Rakaat pertama ada yang ngamalin Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu surah sempurna. Kemudian rakaat kedua hal ata alal insan. Ini bacanya jangan lama-lama, jangan tartil banget. Kalau tartil banget kan yang jamaah nggak ada yang mampu. Besok nggak ada yang jamaah di sini. Jangan. Jumat ini pasti panjang. Apalagi si fulan ini yang imam, wah sepi nggak ada yang mau datang lagi ya kan. Tuh. Tapi kalau sudah terbiasa kadang-kadang enak. Kalau Alif Lam Mim Tanzil kadang-kadang separoh itu Alif Lam Mim Tanzil, 2 rakaat kita separoh ngamalin Alif Lam Mim Tanzil. Kadang-kadang ada sujud tilawahnya Alif Lam Mim Tanzil itu ya. Kalau sajadah dalam juz 21 itu nanti ada sujud tilawahnya ya, untuk mempelajari ya, mempraktekkan. Jangan sampai nanti ketika sujud tilawah nanti ada yang belum pernah dengar kemudian dia ngikut sujud tilawah, nanti dia bilang oh sholat subuh kita hari ini 3 rakaat. Kenapa? Karena ada sujud yang pertama yaitu sujud tilawah ya. Jangan sampai nanti ada yang dibilang waktu di mana tuh, dia takwa juga ada. Kita ngamalin karena disuruh sama orang tua ya pimpinan, kalau ada sujud tilawah praktekin sujud tilawah. Ternyata benar ya kan. Kemudian besoknya ada kabar ini, oh dia takwa sholat subuhnya 3 rakaat. Sholat subuhnya 3 rakaat ya. Tuh. Dia nggak tahu bahwa itu sujud tilawah. Wa tatwilu qiraati rakaatil ula, dan disunahkan memanjangkan rakaat yang pertama. Rakaat pertama lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Tuh, makanya jangan kebalik baca surahnya nanti. Ya, surah pertama kulhu ya kan, yang kedua ya kan. Tuh, Razul bin Nas lagi. Ya, jadi rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Wa tatwilu qiraati rakaatil ula, itu sunnah. Wal jahru li ghairil mar'ati bi hadratil ajanib, ya, mengeraskan suara li ghairil mar'ati, selain perempuan, untuk selain perempuan, bi hadratil ajanib fi rakaati subhi, di dalam 2 rakaat subuh. Wal jahru li ghairil mar'ati bi hadratil ajanib, tuh, untuk selain perempuan bi hadratil ajanib bi rakaatai subhi. Wa ulai isya'in, ya, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh ya. Wal jum'atu hatta ba'da salamil imam, dan juga sholat Jumat dikerasin, sholat Jumat suaranya hatta ba'da salamil imam ya, sampai dengan setelah salamnya imamnya ya, setelah salamnya imam. Artinya kalau memang bagi masbuk ya,
Sholat Jumat untuk dapat dengan imam itu cukup satu rakaat. Kalau ingin mendapatkan Jumat dengan imam cukup satu rakaat. Artinya nanti rakaat yang kedua boleh sendiri, nggak apa-apa, lanjutin sendiri. Iya, ketika imam bacanya panjang, panjang ini, nanti rakaat kedua pasti panjang juga nih. Selesaikan sendiri nggak apa-apa. Tapi kudu diingat jumlah 40 harus sampai selesai salamnya salam semuanya. Jangan kurang, awas. Ya, jadi untuk mendapatkan Jumat dengan imam cukup satu rakaat. Tapi jumlah 40 harus sampai salam keseluruhan. Kalau dalam satu kampung ini cuma ada 40 warganya dengan imam, makmum berarti 39. Awas jangan sampai keluar ini. Ya, jangan sampai keluar mentang-mentang boleh, katanya boleh, kata guru cuma satu rakaat, ya kan, kemudian selesaikan sendiri pulang, ya kan, kemudian selesai salah, assalamualaikum, mana nih orang, pulang. Ya, ini nggak sah semuanya ntar ini, semuanya nggak sah, karena jumlah 40 itu harus sampai salam keseluruhan. Makanya nanti ada yang namanya teka-tekinya ada. Orang batal di masjid membatalkan orang yang sholat di rumah. Tuh. Batal satu orang di masjid membatalkan orang yang sholat di rumah. Artinya kalau yang nggak ada uzurnya, bagi laki-laki yang nggak ada uzurnya, umpamanya saya gambarkan dalam satu kampung cuma ada 41-an. Satu orang kagak Jumatan. Berarti kan yang di masjid 40 semuanya. Ya kan? Nah, ini yang kagak ada uzurnya, ya kan? Dia nggak mau Jumatan. Nanti sholat duhurnya setelah selesai Jumat yang ini. Selesai assalamualaikum, dia baru zuhur. Nggak boleh umpamanya azan dia sholat zuhur, nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban pertama adalah Jumat. Zuhurnya nanti setelah Jumat. Ternyata salah satu makmum batal. Satu batal, yang kedua menyelesaikan sendiri, keluar dah, pulang. Ya. Nah, pulang ini jumlah 40 berkurang. Jumatnya nggak sah ini, karena salah satu syarat dari Jumat adalah berjamaah. Tuh. Nah, berarti ketika ini batal, Jumatnya batal gara-gara satu orang batal, kemudian orang yang sudah sholat duluan, ya kan, atau udah sholat duhur, setelah assalamualaikum dia sholat, ini nggak sah, sholat duhurnya nggak sah. Kenapa? Karena Jumatnya belum gugur. Dalam satu kampung itu belum gugur. Ya, makanya hati-hati. Ya, kalau mau batal, oke, batal. Ya kan? Tapi jumlah itu harus selesai sampai salam ke semuanya. Jadi di sini disebutkan hatta sampai salamnya imam, tetap kita mengeraskan suara bagi yang masbuk. Umpamanya Jumat udah rakaat kedua, masbuk datang, Allah sholli pada Jumat, Pak Imam, Allahu Akbar, ya kan? Imam salam, makmum bangun. Karena ini di pagi hari, ya, dan ininya sholat Jumat, kerasin suaranya. Disunahkan mengeraskan suara di Jumat. Ya kan? Ini ngelanjutin 1 atau 4 rakaat kok. 1 rakaat. Kemudian ada yang nepak di belakangnya, ngikut. Jadi makmum. Allahu Akbar. Kemudian yang di depan salam, dia bangun. 1 rakaat nambahin lagi. Ada yang nepak lagi, Pak.
di belakang. Ikut lagi Allahu Akbar. 1 rakaat. Karena sudah mendapatkan jamaah, sudah mendapatkan 1 rakaat dengan imam, cukup. Ya, nanti selesaikan sendiri. Makanya terus kalau memang tahu. Kebanyakan nggak tahu. Waduh, udah selesai nih. Padahal ada yang masuk di belakang. Ngikut. Tuh, lumayan, cuma 1 rakaat nambahnya. Coba kalau di rumah. Ya kan? Sholat zuhur jadi 4 rakaat. Ada yang sholat manawa nawa masallah. Ada yang sholat yang tidak diniatkan, tapi ketika dia sholat tidak diniatin. Niatnya Jumat, tapi dia sholatnya bukan Jumat. Ya, sholatnya zuhur. Tapi sholat zuhur itu tidak dia niatin. Paham ya? Ada sholat dia tidak niatkan, ya kan? Tidak dia kerjakan. Tapi ketika dia niatin, tapi dia nggak kerjain. Sholat manawa, dia sholat tanpa dia niatin, tapi dia sholat tanpa dia niatin. Ini kalau yang mendapatkan Jumat di akhir, udah tahiyat, baru dah sholli fardhu Jumat. Tetap Jumat ya, sholli fardhu Jumat, Allahu Akbar, duduk dah, ya kan, dengan imam. Assalamualaikum, bangun. Ya, ini nanti 4 rakaat kayaknya, bukannya 2, tapi 4 rakaat, zuhur, jatuhnya zuhur, ya. Nah ini zuhur kan nggak diniatin tadi, yang diniatinnya apa? Jumat. Tuh, sholama nawa masalah, ya kan? Dia niatnya Jumat, tetapi sholatnya zuhur. Ketika dia zuhur 4 rakaat, dia niatnya Jumat, ya. Tetap nggak usah pindah niat, nggak usah kemudian Allahu Akbar bangun, niatin dalam hati sholli fardhu zuhur, nggak usah. Itu udah otomatis, itu udah. Ketika kita dapatkan cuma tahiyat doang, sholatnya adalah zuhur, walaupun niatnya Jumat, udah pasti itu zuhur. Jangan apa ntar perlu niat lagi, nggak perlu. Itu udah otomatis langsung 4. Wal jahru wal jum'ati hatta ba'da salami imamihi. Tuh, walaupun setelah salamnya imam, walaupun setelah masbuk, setelah salam imam yang bangun itu masbuk, tetap disunahkan ngeraskan suara. Wa fil idain wal istisqa wal khusuf wat tarawih, semuanya disunahkan. Khusuf disunahkan, wal istisqa juga mengeraskan suara. Wallahu a'lam bis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ilahil karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, fahman ghazirah, wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadirin fi hadha majlis kullahum salihan wa ta'ata, wa amarana wa amaran tawilah, wa razaqana wa razaqahum wasi'ah, wa qulubana wa qulubahum nura, wa ulumana wa ulumahum nafi'ah, wa qala'ana wa qalam zakiyah, wa jasadana wa jasadun sihatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.